muntah itu ya. Yang membatalkan kepada puasa itu adalah muntah yang disengaja. Apa muntah yang disengaja? Contoh, Mas Rizwan orangnya makan, terus masuk di sono ada yang tabrak tuh, apa aja gitu kan. Pengen lihat, udah tahu sering muntah gitu kan, malah dilihat. Nah itu sesuatu yang membatalkan. Adapun kita jalan kemudian kita muntah, nggak batal. Perjalanan karena ada rusuh di situ kan, bukan berarti enak kalau begitu mah. Kalau jangan muntah batal berarti gitu kan. Jadi yang keluar itu hanya dua, satu dari depan, kedua yang belakang. Wa humal qubulu wad duburi wal duburu nakidun lil wudu'i. Yang keluar daripada dua jalan itu adalah kubul dan dubur. Ketika berbicara kubul dan dubur, pahamilah ya, nggak usah diomongin lah. Nakidun, ketika ada yang keluar dari situ, maka membatalkan kepada wudu. Ainan kana aurihan, itu menyata bendanya kelihatan. Apa? Kalau ia genjer-genjernya kelihatan gitu kan. Maaf nih ya, ainan itu kelihatan gitu. Genjernya kelihatan, atau daun singkongnya kelihatan, atau kangkungnya kelihatan, itu ainan namanya. Aurihan, atau hanya sekedar beda, gitu kan? Itu mah bukan ain karena tidak kelihatan. Rihan namanya, angin. Nah angin itu yang membatalkan. Mu'tadan kana au nadiran, itu mah yang umum keluarnya, au nadiran atau yang jarang, yang tidak umum. Seperti apa? Kadami. Ada ya, kalau yang wasil kan keluarnya darah ya. Nah keluar darah itu yang membatalkan kepada wudu. Wal haso, atau kerikil keluarnya. Kerikil. Contoh, ketika yang punya penyakit batu, yang izin Allah, atas izin Allah, itu bisa keluar batu itu. Keluar batu itu ada. Kamu ada. Cuma sakitnya luar biasa. Keluar gitu, kayak yang namanya batu gula itu seperti gula kristal itu. Jadi kayak bersisi gitu ya. Makanya wajar sakitnya luar biasa. Nah kalau batunya mah suci. Tapi walaupun suci, ketika keluar dari situ maka membatalkan kepada wudu. Najisul aini kana au tahiran, itu mah najis kenyataannya au tahiran atau suci. Kalau najis apa tadi, seperti kangkung udah jelas-jelas, atau yang suci apa? Tahu-tahu keluar permata. Gitu kan? Apakah ada? Tidak mungkin dijelaskan oleh para ulama ketika tidak ada. Sebab diangket dulu sampai disebut manusia telur. Itu begitu. Kalau sakit aja, jadi keluarnya telur. Tapi sekarang mah tahu masih hidup atau sudah meninggal. Orang Belanda aja kok fresh gitu. Ada dia. Itu telur. Seperti telur apa kecil ya? Enggak telur ayam bagian kecilnya keluar. Pernah dengar tapi nggak tahu. Itu pokoknya saya pernah tinggal di Aceh Mas, itu berapa biji? Saya kira isu doang. Bukan isu, beneran itu. Nah kan misalkan kalau kodoyan dimakan itu karena itu masih suci. Cuma kan Keluar dari manusia ya. iya. Autohiron atau yang suci. Kedut seperti, bukan belatung sih. Biasa yang keluar kalau dulu mah ketika saya kecil itu apa ya? Kayak cacing kecil itu apa namanya? Kremi ya. Nah kremi itu kan suci, tapi membatalkan kepada wudu. Dan keluarnya hati-hati, kalau yang kremi itu kan kadang hanya berasa geli. Iya. Itu kan?
maka itu disebutnya dud. Nah, dud yang keluar itu membatalkan kepada wudu. Jadi kita harus paham. Wal aslu fi dzalik, pokoknya di dalam pembahasan ini dari mana pembahasannya? Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Wallahu a'lam bimradih. An-Nisa ya, ayat 43 ya. Surat An-Nisa ayat 43. Atau di antara kalian mau melaksanakan buang hajat. Yang namanya buang hajat kan bisa jadi keluar darah, bisa jadi keluar kerikil, bisa jadi keluar krumi tadi kan. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anil hadathi. Kemudian Abi Hurairah ditanyakan oleh sahabat yang lainnya perihal masalah hadas. Faqala, maka menjawab, hadas itu apa sih? Hadas itu adalah sesuatu yang tidak najis tapi membatalkan. Ya. Jadi setiap najis itu kotor, tapi itu hadas, tapi tidak setiap hadas itu najis. Paham? Setiap kotoran maka itu disebutnya najis. Tapi tidak setiap hadas itu najis. Sebab kata Abi Hurairah, fusakun au durratun, angin besar atau angin yang becek, angin yang bersuara atau angin yang tidak bersuara. Ya, bisa aja dibuka tuh angin kecil atau angin besar, itu masuk kategori hadas, tapi bukan najis. Gitu. Sebab takutnya tidak bisa membedakan, misalnya kita terkena semprotan angin itu, jelas saja kena apa namanya, kena sarung kan, itu tidak bikin najis, hanya disebut hadas. Ketika hadas berarti hanya kita melakukan wudu. Beda kalau anginnya rada becek, ya. Kalau angin rada becek mah ya hadas ya najis. Seperti orang yang kecipirit itu orang yang mulus ya, nggak sampai, maka agak-agak basah mas tuh, maka itu mah ya hadas ya najis. Berarti yang terkenanya itu, yang kena becekan itu harus diganti, ya. Kalau memang ada gantinya, kalau enggak berarti harus dibersihkan dulu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadisu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu rajulan maddan. Kata Sayyidina Ali, aku ini adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Madhi dengan wadi beda ya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi fa amartul Miqdada bin Aswad al-Kindi fasa'alahu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu, aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Ada madhi, ada mani, ada wadi. Ya. Kalau madhi itu air keluar mengiringi sebelum keluarnya air mani, itu disebut madhi. Kalau wadi, air keluar setelah keluar air mani. Nah ini mah, ini ngajinya mau dilewat juga nggak bisa, ngaji masa dilewat-lewat ya. Fastahyaitu, maka aku malu, kata Ali, an as'ala Rasulullah, untuk menanyakan perihal apa yang sering keluar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti malu kalau saya sampai bertanya sama mertua, kan mertuanya baginda Rasul gitu ya.
lima kanibni natihi, di tempat anaknya baginda Rasul, di tempat Fatimah Az-Zahra. Fa'amartu, maka aku menyuruh kepada Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Fasa'alahu, kemudian Miqdad itu bertanya kepada baginda Rasul mewakili. Jadi begitu ya acaranya Mas Isman ya. Misalkan kalau Mas Isman maulah sama Ustadz gitu kan, sama saya misalkan perwakilan. Jadi jangan malu dipendam sendiri. Misalnya ada masalah nih, masalahnya memang masalahnya yang nggak enak lah kalau dipertanyakan gitu kan. Kalau memang malu berarti transfer dulu ke Mas Supri, terus Mas Supri yang menanyakan. Itu juga boleh. Jadi kita nggak usah malu, karena Sayyidina Ali itu mencontohkan, bukan berarti tidak mau bertanya. Cuma dia malu, tapi menyuruh sahabat yang lain untuk menanyakan kepada baginda. Tapi kan tetap terpecahkan permasalahan itu. Jangan sampai ada masalah untuk mengungkapkan kita malu langsung, kemudian transfer nyuruh orang lain nggak mau. Tetap sampai kapanpun itu masalah tidak